Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Hendri dalam pembelajaran TIK. Kali ini kita akan masuki materi yang ke-9, yaitu tentang cara mengoperasikan Microsoft Excel. Pada minggu yang lalu kita telah mengetahui apa itu Microsoft Excel dan bagian-bagiannya. Sekarang kita akan mempelajari cara mengoperasikan Microsoft Excel atau software pengolah angka. Dimulai dengan cara membuka Microsoft Excel. Ada dua cara. Yang pertama, klik menu Start, kemudian pilih All Program, kemudian pilih Microsoft Office dan pilih Microsoft Excel, maka jendela Microsoft Excel akan terbuka. Dan cara yang kedua, jika di desktop sudah tersedia icon Microsoft Excel, maka kita tinggal klik dua kali icon tersebut, maka jendela Microsoft Excel akan terbuka. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus perhitungan matematika dasar pada Microsoft Excel. Yang kita tahu, Microsoft Excel itu fungsinya untuk perhitungan angka-angka biar lebih cepat. Yang pertama adalah simbol sama dengan. Itu kegunaannya untuk memulai rumus. Contoh penggunaannya yaitu kita ketik simbol sama dengan dulu, baru diikuti rumus yang akan kita inginkan. Yang simbol selanjutnya adalah simbol plus. Itu kegunaannya untuk penjumlahan. Contoh penggunaannya yaitu kita ketik sama dengan dulu, terus kita ketik rumusnya, misalnya angka di sel A1 kita tambah atau plus B2 atau angka di sel B2. Dan selanjutnya simbol min. Itu kegunaannya untuk pengurangan. Contoh penggunaannya, kita ketik sama dengan dulu, kita akan mengurangkan angka di sel A1 misalnya, kita kurangi angka di sel B2. Dan selanjutnya simbol atau fungsi berbentuk bintang. Itu kegunaannya untuk perkalian. Contoh penggunaannya, kita ketik sama dengan dulu, terus kita ketik misalnya sel A1 atau angka di sel A1, terus bintang atau perkali yaitu kali B2 atau angka di sel B2. Dan simbol selanjutnya adalah garis miring. Itu kegunaannya untuk pembagian. Misalnya sama dengan sel A1 dibagi sel B2. Dan selanjutnya ada fungsi sum. Itu untuk penjumlahan banyak angka dalam satu ring. Apa itu ring? Kita lihat di bawah itu. Ring adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom. Dan contoh penggunaan fungsi sum tadi, kita ketik sama dengan, terus kita ketik sum atau dalam bahasa Indonesia dibaca sum, terus dalam kurung A1 sampai A4. Titik 2 itu adalah sampai dengan, dan diakhiri dengan kurung tutup. Dan selanjutnya fungsi average. Fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata sejumlah bilangan. Contoh penggunaannya sama dengan dahulu, kita ketik average atau average dalam bahasa Indonesia,
dalam kurung buka misalnya sel A1 sampai sel A4, kita kurung tutup. Nah, selanjutnya marilah kita praktekkan bersama cara mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai mengoperasikan atau mempraktekkan mengoperasikan Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan mencoba membuka Microsoft Excel. Cara pertama, kita klik tombol start, klik kiri, kita pilih, kalau Windows 7 ada all program, kita pilih all program. Kalau yang saya pakai ini Windows 10, langsung akan muncul daftar program-program berikut. Kita cari program Microsoft Office, kita akan cari program Microsoft Office, kita klik, kita pilih Microsoft Excel, kita klik 2 kali. Nah, Microsoft Excel akan terbuka, kita pilih blank workbook. Nah, jendela Microsoft Office akan terbuka. Sekarang kita coba cara yang kedua, kita tutup dahulu. Jika di desktop sini sudah tersedia icon Microsoft Excel, kita tinggal klik 2 kali icon tersebut, klik kiri ya. Nah, kita klik 2 kali akan langsung muncul layar Microsoft Excel. Kita pilih blank workbook kalau ingin memulai baru. Nah, jendela Microsoft Excel atau tampilan Microsoft Excel akan terbuka. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagiannya kemarin sudah kita pelajari. Saya akan menerangkan, inilah yang disebut sel. Kotak-kotak ini disebut sel. Misalnya kita tempatkan di sini, ya akan dinamakan sel A2, seperti di namebook ini tertera A2. Kalau kita sampingnya tertera B2 ya. Selanjutnya, apa itu rank? Rank itu deretan dari sel ini. Misalnya mendatar, ini juga bisa disebut rank, atau menurun kita juga bisa menyebutnya rank. Nah, selanjutnya mari kita mempelajari cara perhitungan sederhana. Contohnya, misalnya di sel A1 kita ketik angka 2, di sel B1 kita ketik angka 3. Misalnya kita akan menjumlahkan 2 dan 3 ini di sel C1 ini. Caranya kita ketik tombol sama dengan dahulu, terus kita klik angka di sel A1, kita ketik tombol plus ya, terus kita klik di angka di sel B1. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Nah, hasilnya 2 tambah 3 5. Kalau untuk perkalian sama saja, misalnya kita ketik sama dengan dulu, kita klik angka di A1, kita ketik bintang, kita klik di sel B1 dan kita enter. Iya, 2 kali 3 sama dengan 6. Misalnya kita akan mencoba pengurangan. Di sel A1 kita rubah menjadi 8. Ini kita hapus dahulu. 8 kurangi 3. Kita ketik dulu sama dengan, kita klik sel A1 yang akan dikurangi, terus kita ketik tombol min,
kita klik di B1, sel B1. Nah itu kita tinggal enter, hasilnya 5, 8 kurangi 3, 5 ya. Misalnya pembagian yang B2 kita misalnya rubah angka 2, ini kita hapus dulu. Untuk pembagian 8 bagi 2 kita ketik sama dengan dulu, kita klik di angka 8 di A1, sel A1. Kalau pembagian simbolnya garis miring, terus kita klik di sel B1, terus kita enter. Hasilnya 4, 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah selanjutnya kita akan mencoba fungsi sum. Misalnya kita isi dulu angka ini 2, 3, 4, 5. Misalnya kita akan menjumlahkan ring ini ya, kita tempatkan dulu di sini. Kita pilih auto sum ini, sampingnya ada simbol panah kecil, kita klik, kita pilih sum. Nah dia otomatis akan memilih atasnya ini, jadi sel A1 sampai dengan sel A5. Setelah itu kita tinggal enter ya, jumlahnya ini kita bisa menebalkan ya, jumlahnya ini. Terus selanjutnya kita akan mencoba mencari rata-rata dari sel A1 sampai sel A5 tadi ya. Kita pilih auto sum tadi, anak panah, kita pilih average bawahnya itu ya. Kita kalau sel A6 ini kita tidak perlukan, kita pilih aja di sini, kita tekan terus tombolnya sampai A5 saja, kita enter ya. Itulah rata-rata dari sel A1 sampai A5, yaitu 4,4. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi atau rumus lainnya, tapi kita akan mempelajari yang dasar terlebih dahulu. Anak-anak, saya rasa sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan tekun dalam belajar. Sampai jumpa lagi.